Mengapa harus begini? Tiada lagi kehangatan. Memang ku sadari. Jadi Om gini, mumpung ada waktu nyantai, kita ngobrol-ngobrol tentang ya perjalanan hidup Om, berasal dari mana, perjalanannya seperti apa, gitu. Bisalah menceritakan sedikit gitu. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini sekalian jawab, sekalian juga buat motivasi gitu ya, terutama anak-anak yang broken home. Kebetulan saya juga korban perceraian gitu kan. Saya khawatir, masalahnya saya lihat untuk sekarang ini kebanyakan anak-anak yang broken home itu malah dia lari ke istilahnya ke langkah-langkah yang nggak benar lah gitu kan. Padahal nggak usah seperti itu gitu kan. Justru bahkan kalau kita ambil hikmahnya, bahkan kita akan bisa lebih berharga dari orang-orang yang dipupuk dengan kasih sayang sama orang tuanya gitu kan. Untuk pertanyaan pertama, saya asal dari mana gitu kan? Saya asal dari Cinuhma, Pasir Siang. Nah, saya lahir di kampung itu di tahun 78. Dan kala itu mungkin ya entah faktor apa, entah faktor ekonomi atau apapun, nggak tahu ya. Nah, saya juga nggak terlalu ingin banyak tahu lah untuk urusan itu kan, urusan pribadi orang tua mungkin gitu kan. Privasi gitu kan. Jadi mereka mungkin dalam menjalankan rumah tangganya nggak mulus, nggak sesuai harapan mereka gitu kan. Nah, jadi istilahnya dalam usia saya 11 bulan saya ditinggalin sama mereka, dan saya dirawat oleh kakaknya ibu yang nama ya dibilangnya Uwa kalau Sunda ya. Uwa dan Uwa itu istilahnya sosok ibu-ibu janda juga, dan dia tinggal sama orang tuanya yang statusnya mungkin jadinya kakek sama nenek saya. Nah di situ saya dirawat dari usia 11 bulan, bahkan kala itu saya nggak tahu siapa ibu saya, siapa bapak saya. Taunya saya anak mereka gitu kan. Nah, beranjak gede saya sekolah seperti anak-anak yang lain, sekolah SD, dan sekolahnya ya di SDN 1 Cinuhma itu gitu kan. Nah di situ saya banyak juga kadang teman-teman yang ngebully lah atau apalah gitu kan, karena ya keadaan saya yang sangat istilahnya sangat susah gitu kan. Jangankan buat jajan, buat SPP sekolah yang cuma kalau nggak salah 300 perak sebulan aja nggak kebayar gitu. Nah di situ saya istilahnya udah mulai ingin mencari penghasilan sendiri. Nah di situ saya mulai berjualan. Bahkan berjualannya itu istilahnya jualan zaman dulu paling es mambo gitu kan, yang pakai tremos itu. Pagi-pagi mau berangkat ke sekolah, ngambil dulu dagangan ke Cikadu, jalan kaki. Berangkat sekolah dibawa, pulang sekolah belum habis saya keliling lagi ke kampung-kampung gitu kan. Ya sampai dagangan habis, bahkan sering juga sih nggak habis gitu. Singkat cerita, saya keluar SD. Di situ saya dapat tamparan juga dari orang. Ada yang bilang, oh kamu enak katanya, disayang kakek, bla 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 bla. Nah itu saya mikir, pokoknya saya keluar SD, saya harus pergi dari sini. Gimana pun caranya, apapun pekerjaannya, yang penting saya keluar. Nekat gitu kan. Nah kebetulan di situ ada bibi di Bandung. Saya diunjukin, kalau mau kerja ya udah kerja di sana, bantu katanya di bengkel. Ya udah nggak apa-apa, jangan di bengkel kata saya. Dari kuli nyuci kuli apa juga mau, yang penting istilahnya keluar dari kampung ini. Kebetulan saya berangkat, dan singkat cerita juga saya dapat 2 tahun di situ. Lalu saya pulang ke Cinuhma. Nah pas udah pulang ke Cinuhma, dengan kerasnya kakek mendidik saya
saya di situ nggak boleh berangkat lagi kerja. Apa kata kakek? Kamu harus di kampung dulu. Kamu harus bisa kerja keras, kerja kasar. Karena nasib kamu belum tentu. Entah kamu itu jadi orang sukses, entah kamu itu jadi orang susah. Andainya pun kamu jadi orang susah, kamu bisa kerja keras. Kamu bisa kerja kasar. Nah di situ saya istilahnya sampai kuli nyangkul dijalanin, kuli nebang bambu, kuli manggul kayu, Apa aja gitu. apa aja pokoknya. Istilahnya waktu itu zaman kuli nyangkul aja sampai azan lohor tuh dari pagi cuman dapat upah 2.000 perak. 2000. Nah setelah mungkin penilaian kakek saya udah mampu, udah bisa kerja kasar, di situ saya dapat izin lagi. Silahkan mau ngerantau lagi kemana. Ya di situ saya nunggu yang ngajak gitu kan. Ya dari mulai ada yang ngajak bikin kasur di Subang, saya ikut, saya jalani dapat 3 bulan kurang lebih. Terus ada lagi yang ngajak kuli bangunan, saya ikut. Ada lagi yang ngajak kuli di Baja, saya ikut. Ada yang ngajak lagi kuli di bikin kusen daerah Lembang, Cibogo, saya ikut. Nah, selagi di Lembang itu saya dijemput sama paman yang sekarang udah almarhum. Dijemput katanya ada lowongan kerja. Di mana Mang? Di pasar katanya. Jualan apa? Jualan kopi. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah di tahun 94 itu saya berangkat ke Bekasi yang diajak sama paman saya itu. Nah di situ saya ditempatkan di warung kopi di Pasar Keranji Bekasi gitu. Nah di situ saya kerja di warung kopi. Alhamdulillah warungnya jadi maju. Nah selama kerja di situ saya punya tekad, saya masa pulang begini-gini aja. Nah, itu saya punya tekad, bahkan sampai kurang lebih 1,5 tahun saya nggak pulang karena saya pengen ngumpulin uang, saya pengen punya usaha sendiri. Karena saya istilahnya kalau pulang begini-begini aja, mungkin orang di kampung nggak bakal ngelirik saya. Bukan berarti saya pengen dilirik ya, cuman istilahnya pengen ada peningkatan dalam taraf hidup lah gitu kan. Istilahnya udah sendiri hidup susah, masa iya kedepannya juga masih susah aja gitu kan. Nah, itu saya nekat hampir 2 tahun saya nggak pulang, saya kumpulin gaji saya dan terkumpul kala itu saya uang 700.000 rupiah. Saya pegang uang 700.000, saya ini mau usaha apa? Di situ pun saya belum tentu karena istilahnya pengalaman saya juga istilahnya masih minim. Kerja cuma di warung kopi yang istilahnya taunya cuma nyeduh kopi, nyeduh Indomie. Tapi suatu hari saya main ke daerah Selipi ke tempat paman saya kerja. Di situ saya ngelihat, tukang ayam bakar rame banget. Nah, setelah ngelihat tukang ayam bakar rame banget gitu, saya coba walaupun istilahnya uang pas-pasan, saya coba mampir, saya coba beli. Dan belinya saya itu nggak kayak orang-orang beli cuman beli jadi diambil, enggak. Jadi saya beli itu ya kayak orang kampung aja. Gimana sih? Lihat cara bikinnya, cara apanya saya perhatiin semuanya. Tutorial dari Istilahnya cara kerja mereka itu saya benar-benar perhatiin dari nusuk sampai ngebakar sampai ngebumbuin, saya ngeliatin aja. Nah, udah jadi saya bawa pun nggak bawa ke tempat paman saya. Itu saya bawa ke di pasar Selipi itu ada kios kosong, saya di emperan toko itu saya cobain makan. Nah rasanya begini, kayaknya bisa deh, saya mampu. Nah setelah itu saya nekat besoknya, punya uang 700.000 itu saya nekat, saya beliin kayu dan saya bilang ke tetangga kontrakan, Mang besok bikinin gerobak. Buat apaan? Buat dagang ayam bakar. Emang kamu bisa? Kata Mama yang mau bikinin gerobak itu. Ya saya nekat aja lah. Kapan bikinnya? Besok. Nah selama bikin, saya beli buku-buku resep itu kan, buku-buku resep ayam bakar dari mulai Pasundan, Sumatera sampai Solo. Pokoknya saya gabung, saya lihat, saya ambil inti-intinya, dan alhamdulillah rasanya ya walaupun waktu itu masih kacau, mungkin sekitar 6 bulan sampai setahun lah rasanya bisa sampai pas itu lumayan juga lama gitu. Itu waktu gitu. Nah
orang prosesnya emang belajar tanpa guru gimana sih gitu kan, mencoba-coba dan akhirnya alhamdulillah diterima oleh masyarakat, istilahnya banyak yang cocok lah dengan masakan saya itu. Di tahun 97 waktu itu saya ngerintis buka, istilahnya namanya dagang sepi rame gitu. Di tahun 99 saya dagang masih begitu-begitu aja, bahkan saya sempat ngedown juga, apa berhenti aja nih dagang. Nah, kebetulan waktu mulai itu yang 7.000 itu kan kebetulan nggak cukup, dikasih pinjam sama paman 500, dan waktu saya punya duit saya mau ngembaliin ke paman. Kata paman, kalau kamu masih mau terus dagang, jangan dikembaliin itu duit, anggap itu sebagai jimat dari saya. Tapi kalau kamu mau berhenti dagang, kamu harus kembaliin uang itu. Nah di situ saya ngedon tuh, mau berhenti gimana? Saya udah harus bayar uang 500 itu kan. Nah 500 dulu kan tahu sendiri lah sebelum moneter gitu kan. Kalau jalan juga begini, kebetulan ada peluang. Ada orang kompleks itu yang ngajak saya join. Nah, di situ yang tadinya semangat udah melempem, ada orang yang ngajak join. Kebetulan saya buka di Tamrin di kafe situ. Di situ saya punya kepuasan tersendiri. Walaupun bagian saya sangat kecil gitu kan, bahkan keuntungannya daripada saya malah gedean mereka yang cuma nyiapin tempat doang gitu kan, sama modal. Saya yang dari pagi sampai sore ngerjain, bagiannya paling cuma kebagian 10% gitu. Tapi nggak begitu, saya di situ dapat suntikan semangat baru gitu kan. Pas ngelihat orang yang berdasi, bahkan orang bule di situ pada suka banget sama masakan saya, dan di situ mereka sangat acung jempol sama masakan saya gitu. Bahkan ada tetangga yang jualan pempek kalau nggak salah, di situ dia sampai nyamperin, ini masakan siapa? Saya. Yang racik siapa? Saya, kata saya kan. Emang kenapa? Itu direktur aja sampai turun. Biasanya nggak pernah namanya turun ke tempat makan sih, selalu minta dikirim sama office boy-nya. Nah di situ saya punya semangat tinggi. Wah, orang-orang begitu aja doyan, apalagi istilahnya saya buka di daerah biasa, masa iya nggak doyan sih gitu kan. Nah dari situ kebetulan namanya join ya, makanya sampai sekarang saya selalu suka malas kalau ada orang yang ngajak-ngajak join. Akhirnya saya ditendang. Setelah KP itu berjalan lancar, omsetnya pun istilahnya meningkat drastis. Nah di situ saya ditendang. Akhirnya udah nggak mau kerja sama lagi. Bahkan keuangan pun nyangkut lumayan banyak di situ gitu kan. Kalau nggak istilahnya pakai kekerasan mungkin dulu bisa jadi nggak dibayar saya gitu. Nah, di situ semangat saya udah tinggi. Keadaan warung yang pertama saya buka masih labil. Ketemulah ini yang jadi istrinya. Tahun berapa? Itu tahun 99. Nah, ketemu sama dia. Ketemunya bahkan kalau nggak salah 10 Oktober tahun 99. Saya ketemu dia. Dia selalu hampir setiap hari dia belanja. Bahkan mungkin dia juga iba kali sama saya ya. Setiap dia datang, saya selalu lagi makan sama bala-bala, sambal, paling kerupuk, sambal gitu kan. Nah dia selalu beli ayam ke saya, tapi dia selalu bawa lauk nasi buat saya gitu kan. Nah di situ orang baik banget pulang. Pas itu udah lama ngobrol, ada yang nawarin tempat. Nah ada tempat bagus katanya di Lampu Merah 1, kalau mau buka. Pas udah di tempat itu, saya mau buka, tapi modal mana? Kebetulan saya tanya, ini udah mau buka aja, kalau nggak punya modal udah pakai aja dulu duit saya. Saya pakai duit dia gitu kan. Habis itu alhamdulillah di waktu buka di warung itu sebenarnya langsung melejit, omsetnya langsung melejit. Awal buka di mana? Awal buka di Keranji. Nah yang keduanya itu di Lampu Merah 1, masih Keranji juga, Bekasi Barat.
Habis itu langsung melesat, langsung bagus. Bahkan dulu saya sampai sempat punya 6 lapak walaupun kaki 5 gitu ya, dari modal 700.000 itu gitu. Lama-lama sama dia suka sering bareng ya, sampai buka apa bantuin. Pas kala itu saya punya buat balikin modal dia gitu kan, kalau nggak salah habis sekitar 2,5 juta ya. Nah, punya 2,5 juta nih kata saya, ini saya mau bayar, mendingan pakai bayar apa mendingan pakai biaya nikah kita gitu kan. Terus itu kata dia, udahlah kita pakai biaya nikah aja. Ya udah, ujungnya sampai pakai biaya nikah dan menikah di tahun 2000 bulan 3. Nah istilahnya cuman saya juga kenalnya nggak begitu lama, dari bulan 10 99 bulan 3 2000 saya nikah gitu kan. Udah berjalan, nah, saya menjalani di Bekasi, warung di Bekasi sama dia sampai saya buka warung roti bakar, buka warung ayam bakar. Istilahnya nggak entah kenapa tertarik lagi balik ke kampung. Saya bikin rumah di kampung. Setelah bikin rumah di kampung, setiap pulang nggak ada kegiatan, kayak istri juga ngomong nggak ada kegiatan nih gitu. Mungkin ya motivatornya dia juga, udah coba aja buka di sini katanya. Kebetulan waktu itu tempatnya di samping puskesmas Panji Siang itu, cobalah buka aja di sini. Pas buka di situ, alhamdulillah sambutan dari masyarakat setempat itu ya bagus, langsung laku gitu kan, perkembangannya juga lumayan. Dan ngontrak di samping puskesmas itu dulu pertama ngontrak kalau nggak salah 4 juta per tahun ya kan, kita ngambil 2 tahun 8 juta, terus sama bekas renov digantiin sama perpanjang tempat juga, jadinya 2,5 tahun dapatnya. Nah, 2 tahun setengah saya mau perpanjang lagi pas habis 2 tahun setengah. Berapa kontraknya ini? Dari tadinya setahun 4 juta minta setahun 15 juta. Dari situ saya mikir lagi, ini mah secara tidak langsung saya diusir. Dan ngobrol sama teman, saya pengen tempat. Kebetulan teman nunjukin di sini yang sekarang jadi tempat ini. Bahkan kala itu saya 500.000 pun uang nggak naik ya. Tapi saya nekat karena saya yakin pasti bisa. Dari awal, dari dulu juga saya modal nekat gitu kan. Nggak ada namanya istilahnya dibantuin modal sama orang tua, brok ini duit modal, brok ini buat bekal, brok ini nggak ada. Bahkan jangankan berbentuk uang dari orang tua itu kan, kasih sayang aja nggak ada gitu kan. Ketemu aja jarang, bahkan mereka aja nggak peduli gitu kan. Nah kalau dipasangin lagu pas dah, dulu ditendang sekarang disayang gitu kan. Nah pas udah gitu, nekat saya di sini, saya temuin yang punya sawah dulu kan, sawah ini, yang punya sawah ini. Di situ saya banyak cerita, ya berusaha untuk sedikit mereka ibalah gitu kan. Nah, terus udah banyak cerita, saya jadi nih jual beli ini sawah, tapi saya 500.000 pun uang nggak megang. Saya jadinya dengan apa? Dengan salaman. Jadi untuk pembayaran tunggu nanti setelah cair BRI, saya mau ngajuin dulu. Lepas saya BRI saya bayar, itu pun nggak cukup cuma separohnya. Dari harga 110 juta saya punya cuma menerima uang 85 juta. Kalau dibayarin semua 85 juta saya nggak bisa modal bikin warung dong. Nah, otomatis saya bayar dulu 60 waktu itu. Saya baru 60, sisanya masih 50. Sisanya pakai ngebangun ya sampai jual apapun lah yang punya, yang penting terwujud impian saya punya warung sendiri gitu. Nah, dan akhirnya dengan berjalannya waktu, walaupun gali lubang tutup lubang, alhamdulillah sekarang bisa seperti ini. Jadi intinya kita bisa berdiri itu bukan karena punya uang, kita berdiri juga bukan karena banyak pupuk kasih sayang dan modal dari orang tua. Asal kita mau, kita nekat, kita bisa. Niat sama keyakinan. Iya, asal kita niat, saya yakin kita bisa, pasti bisa. Dan istilahnya banyak banget lah kecontohan yang dipupuk
oleh orang tua, dikasih modal atau dimodalin sama orang tua, kebanyakan nggak sukses. Masalahnya apa? Mereka terlalu mudah untuk mendapatkan. Beda sama saya yang istilahnya ngerintis benar-benar dari nol. Untuk melepas pun mikir 2 kali. Kalau saya berhenti usaha, ini gaji saya dulu 2 tahun mau kemana? Mau jadi sampah begitu aja. Tapi beda kalau sama orang yang istilahnya dikasih sama orang tua, nih plek nih buat modal, misalnya 10 juta. Besok lusa dia bosen, atau besok lusa dia sepi, atau besok lusa dia merasa jemu, dia tinggalin aja, biarin aja orang mau modal juga dikasih, nggak dapet susah payah. Nah itu ya, jadi istilahnya untuk siapapun, apalagi yang pemula-pemula yang mau bisnis, jangan takut. Kalau memang udah yakin dalam bisnis itu kita ada basic, maju, jangan takut. Karena istilahnya kalau untuk modal, kalau kitanya yakin bisa, pasti ada aja jalannya, walau dari manapun gitu kan. Istilahnya bukan berarti istilahnya kita muja dapat duit yang haram ya. Istilahnya pasti aja ada jalannya, pasti ada rezekinya kalau kita yakin. Cukup. Jadi teman-teman, itu cerita dari bos besar RM Nusasari. Jadi jangan lupa support terus ya video dari channel ini. Sekian dan terima kasih.